Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dan selamat datang di kelas. Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato. Di sini kita akan membahas tentang paragraf argumentasi, paragraf persuasif, wawancara dan juga teks pidato. Nah, yang pertama, bahasan yang pertama adalah menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf argumentasi. Di sini argumentasi itu sendiri apa sih? Argumentasi itu adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Nah, jadi di sini paragraf argumentasi adalah paragraf yang isinya pendapat, sikap yang disertai dengan alasan-alasan, contoh-contoh dan bukti-bukti yang meyakinkan sehingga pembaca akan membenarkan isi dari paragraf tersebut. Adapun tujuannya itu adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa suatu ide, gagasan ataupun pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Di sini juga tujuannya untuk mempengaruhi ya. Selain meyakinkan, paragraf ini juga mempengaruhi pembaca agar memiliki pendapat yang sama dengan para penulis. Nah, jadi di sini dalam paragraf argumentasi harus disertai dengan fakta-fakta yang aktual. Jadi bisa seperti data, hasil research, teori ahli ataupun contoh-contoh. Jadi hal ini dilakukan untuk menguatkan pendapat dalam suatu paragraf argumentasi tersebut. Nah, di sini dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun ulasan objek di mana disertakan contoh, analogi, dan sebab akibat. Adapun struktur dari paragraf argumentasi ya. Yang pertama ada pernyataan masalah. Dan yang kedua ada alasan atau data yang mendukung. Lalu ada pembenaran berdasarkan data atau fakta, kemudian ada juga kesimpulan. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi itu sendiri apa sih? Nah, ciri-cirinya tuh di sini saya menyebutkan ada 6 ya. Yang pertama adalah memerlukan fakta untuk pembuktian berupa gambar atau grafik. Dan yang kedua adalah menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. Lalu yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah pernyataan ide atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. Lalu yang keempat adalah alasan, data, atau fakta yang mendukung. Lalu selanjutnya ada pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Ciri yang terakhir yaitu pada akhir paragraf atau karangan perlu disajikan adanya suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam membuat suatu paragraf argumentasi ya. Yang pertama yang pasti ya menentukan tema atau topik permasalahan yang akan kita bahas. Setelah kita menentukan tema atau topik, kita merumuskan tujuan dari penulisan tersebut. Setelah itu kita mengumpulkan data atau bahan. Biasanya data ini bisa berbentuk suatu bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung. Langkah selanjutnya adalah kita membuat kerangka karangan sesuai dengan topik yang kita inginkan. Lalu, langkah terakhir adalah kita mengembangkan kerangka karangan yang telah kita buat tadi sehingga akan menjadi sebuah bentuk karangan. Nah, kan tadi di sini kita udah tahu sedikit ya tentang apa sih itu paragraf argumentasi secara umum. Nah, jadi setidaknya di sini kita udah ada gambaran ya tentang apa sih paragraf argumentasi. Nah, di slide ini ada saya menyajikan satu gambar. Jadi saya minta teman-teman untuk sedikit
berimajinasi gitu ya. Coba teman-teman amati gambar ini, ya kan? Nah, di sini kira-kira apa sih pendapat teman-teman tentang pengaruh pembangunan gedung-gedung bertingkat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, ya kan? Di sini saya ingin tahu istilahnya saya ingin teman-teman di sini bisa mengungkapkan dalam bentuk sebuah tulisan yang nanti akan berbentuk paragraf argumentasi. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah siap bilang ya. Jadi di sini nanti teman-teman bikin dulu aja istilahnya kerangka karangannya dulu. Setelah kerangka karangannya, poin-poinnya kan udah dapat tuh. Nanti baru bisa diungkapkan. Jelas ya? Jelas gak? Lima menit kelamaan atau enggak? Ya ditulis di istilahnya di catatannya teman-teman sendiri aja gitu. Terus nanti kita kemukakan bareng-bareng paragraf yang udah teman-teman buat tadi tentang gambar ini, tentang pendapat teman-teman pengaruh pembangunan gedung-gedung bertingkat bagi masyarakat di sekitarnya. Oke, jelas ya? Oke, 5 menit dari sekarang. Merohatun, selamat malam.
Oke, ada yang udah selesai? Ada yang sudah siap untuk menceritakan paragrafnya? Oke, 5 menit udah lewat. Ada yang udah selesai? Ada yang mau berbagi cerita? Halo. Oke, yang udah selesai duluan Mbak Tia. Mbak Tia mau nyoba mengemukakan pendapatnya? Ya. Oke, Mbak Tia, silahkan. Gedung bertingkat. Di zaman modern ini,
sudah banyak sekali gedung-gedung yang bertingkat. Mungkin sudah tak asing pula bagi saya untuk mendengarnya. Dulu gedung-gedung bertingkat hanya sering kita jumpai di kota-kota, tapi sekarang kampung pun sudah mulai dibangun. Mulai seakan-akan akan menjadi satu dengan bangunan gedung-gedung bertingkat. Ataupun tanah mungkin akan jadi langka. Jangan sedikit aja. Oke, terima kasih. Lumayan Mbak Tia. Oke, yang lainnya ada yang mau mencoba? Selain Mbak Tia? Ada yang sudah siap? Tempatnya ya di mana aja, karena nggak spesifik sih. Pokoknya ini pembangunan gedung-gedung bertingkat, pengaruhnya itu apa sih untuk masyarakat di sekitarnya. Kan gedung bertingkat sekarang nggak cuma di salah satu kota aja kan, hampir semua kota sekarang ada gitu. Itu, silakan, siapa lagi? Lumayan buat nyelengin nilai. Gimana? Masih ada yang mau mencoba atau enggak? Kalau enggak, saya lewati nih. Yang atas nama paket C10 semester 2 mau mencoba? Oke, nggak ada. Selain Mbak Tia udah nggak ada yang mau nyoba lagi. Oh, suaranya nggak ada, soalnya nggak bisa diaktifin audionya. uh, Dicoba diutarakan aja Mbak. Cover.
saya. Oke. Sayangnya nggak bisa diaktifin ya mbak ya. Kok nggak bisa aktif ya mbak Widya audionya ya? Mbak Widya saya nggak bisa aktif ini mbak, gimana coba mbak? Oke, kayaknya ada kesalahan dari sistem. Yang sudah mengemukakan pendapatnya saya mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada salah satu juga contoh, salah satu contoh dari bentuk paragraf argumentasi yang menggambarkan tentang gambar ini ya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perkantoran dan pusat perbelanjaan di sekitar pemukiman masyarakat akan menimbulkan berbagai dampak, baik yang positif maupun yang negatif. Dampak yang positif antara lain tanah yang mereka miliki harganya akan melambung tinggi. Misalnya, tanah di daerah Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat setelah dibangun gedung, mal, dan apartemen harganya di atas 8 juta per meter. Sedangkan dampak negatifnya antara lain penduduk sekitar gedung tersebut kesulitan mendapatkan air bersih karena gedung-gedung tersebut pada umumnya menggunakan jet pump yang kapasitasnya sangat tinggi, sehingga air yang dipompa dengan pompa biasa tidak dapat keluar dengan lancar. Nah, ini salah satu contoh selain tadi dari apa yang dikemukakan sama teman-teman ya. Nah, paragraf argumentasi ini di sini dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara pengembangan topik utamanya. Ada yang berdasarkan sebab akibat dan berdasarkan akibat sebab. Jika paragraf argumentasi sebab akibat ini diawali dengan pendapat-pendapat yang berupa sebab-sebab dari suatu permasalahan tertentu, yang nanti pada akhirnya diarahkan pada suatu kesimpulan umum yang disebut juga dengan akibat dari sebab-sebab tersebut. Contohnya, musim kemarau tahun ini merupakan kemarau terparah dalam 10 tahun terakhir. Tidak turunnya hujan selama 5 bulan menyebabkan tanah-tanah dan sumber air menjadi kering. Menurut BMKG, tahun ini diperkirakan hujan akan turun memasuki bulan depan. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan kemarau ini bukan kemarau biasa karena terjadi selama 7 bulan. Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh BMKG tahun lalu, kemarau hanya terjadi selama 5 bulan.
Alhasil, petani-petani banyak mengalami gagal panen karena tidak ada air yang mengairi persawahan mereka. Nah, di sini dari paragraf ini kelihatan ya, diawali dengan pendapat-pendapat terlebih dahulu ya, yang berupa sebab-sebab dari suatu permasalahan, lalu di akhir paragraf ini menyimpulkan suatu kesimpulan akibat dari sebab-sebab tersebut. Nah, ini ada juga contoh, dua contoh lagi. Ada yang mau membacakan? Oke, Mbak Tia aktif sekali ya di kelas ya. Halo Mbak Tia. Oke, halo nih. Oke, silakan dibaca. Satu atau dua semua? Semua aja nggak apa-apa Mbak. Oke, dua. Tentang dua. Kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya, pohon-pohon hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Sambil itu, irigasi di desa ini tidak lancar. Tambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam menggarap lahan tadi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika panen desa ini sangat gagal. Dan tiga, pasar baru sangat macet dan sinau. Ini dari separuh jalan kendaraan disita oleh pedagang kaki lima. Untuk mengatasinya, pemerintah memasang pagar pemisah antara jalan dan trotoar. Pagar ini berfungsi juga sebagai batas pemasangan tenda pedagang kaki lima tempat mereka diizinkan berdagang. Informasi ini dapat dilakukan mengingat pelanggaran pedagang kaki lima sudah pasti sangat keterlaluan sehingga menimbulkan kemacetan. Oke, terima kasih Mbak Tia. Oke, berarti ada 3 contoh ini ya tadi ya. Di sini berarti setidaknya udah tahu ya contoh dari paragraf argumentasi sebab akibat. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf argumentasi akibat sebab. Kalau akibat sebab ini diawali dengan pendapat-pendapat yang berupa akibat dari suatu permasalahan tertentu, dan pada bagian akhir paragraf itu dijabarkan apa yang menjadi penyebab akibat-akibat tersebut. Di sini ada contohnya. Sebentar, saya pingin salah satu ada yang membacakan, tapi selain Mbak Tia ya. Oke. Saya mau nyoba Mbak Widi, tapi dari tadi nggak bisa. Mungkin kita belum berjodoh untuk malam ini ya Mbak ya. Seperti yang nggak bisa juga. Oke, berarti saya baca sendiri dulu aja ya. Oke, untuk contoh dari paragraf argumentasi akibat sebab ini, salah satu untuk contoh pertamanya itu adalah jumlah kecelakaan di jalan raya tahun ini melonjak tajam, bahkan lebih parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, tahun lalu jumlah kasus kecelakaan di jalan hanya mencapai 4.500 kasus. Bandingkan dengan tahun ini yang sudah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran, sehingga dipastikan akan semakin bertambah jumlahnya. Dari 5.003 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor. Melonjaknya angka kecelakaan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor.
Nah, di sini di awal paragraf tadi ada pendapat ya yang berupa akibat dari suatu permasalahan, dan di bagian akhirnya ini dijabarkan tentang apa sih yang menjadi penyebab dari akibat tersebut. Contoh selanjutnya, selesai. Oke, untuk bahasan selanjutnya, ini kita akan membahas tentang menulis gagasan untuk meyakinkan atau mengajak pembaca bersikap atau melakukan sesuatu dalam bentuk paragraf persuasif. Nah, di sini dalam KBBI, persuasif itu berarti membujuk secara halus atau supaya menjadi yakin. Dari sumber yang sama, persuasi ini berarti ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek yang baik agar dapat meyakinkan. Sedangkan menurut Syamsuddin, paragraf persuasif adalah paragraf yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca. Oke. Adapun ciri-ciri dari paragraf persuasif itu, yang pertama, bersifat persuasif atau mengajak. Yang kedua, menampilkan atau menjabarkan alasan-alasan yang kuat agar para pembaca mau melakukan apa yang diperintahkan oleh si penulis. Dan yang ketiga adalah memiliki kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu sendiri ada ciri-cirinya. Yang pertama, yang pasti bersifat mengajak ya. Lalu yang kedua dicirikan dengan kata-kata persuasi seperti ayo, mari, dan imbuhanlah, serta diakhiri dengan tanda seru. Adapun ciri dari paragraf persuasif yang sering digunakan, yang pertama, penulis memahami bahwa pendirian dan pemahaman pembaca dapat diubah. Yang kedua, berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. Ciri selanjutnya adalah berusaha menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan juga pembaca. Ciri yang keempat, berusaha menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Lalu selanjutnya, ciri yang terakhir adalah menunjukkan fakta-fakta dan data untuk menguatkan argumentasi atau dalilnya. Di sini ada contoh ya, contoh bentuk tulisan persuasif dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita jumpai. Yang pertama, iklan. Bisa di dalam surat kabar untuk mempromosikan barang dagangannya. Contoh yang lainnya adalah propaganda yang dilakukan oleh badan, lembaga, atau perorangan. Lalu ada juga contoh kampanye untuk membujuk pemilih partai tertentu sebanyak-banyaknya. Lalu contoh yang terakhir adalah selebaran dan pamflet. Nah, di sini ada baiknya ya kalau kita menulis atau membuat suatu paragraf persuasif itu menggunakan kata penghubung antar kalimat, yaitu karena, jika, kalau, seperti, oleh karena itu, dan juga masih banyak lagi. Itu salah satu contoh kata penghubung antar kalimat yang bisa kita gunakan dalam pembuatan paragraf persuasif. Sini ada contohnya. Kalau saya baca terus kan nggak seru.
Marohatun, bisa dengar suara saya? Marohatun. Halo? Halo? Oke, Mbak Rohatun bisa dengar suara. Oh, bisa dengar suara. Iya, bisa dengar suara saya ya? Mas. Ya, saya mau minta tolong dong dibacain contoh untuk contoh pertama dari paragraf persuasif ini. Bisa kan ya? Oh, bisa. Oke. Iya. Ya. Contoh pertama, sampah sudah berserakan di mana-mana. Bahkan jenis sampah-sampah tersebut telah menggunung dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Banyak orang yang tidak mempedulikan sampah-sampah tersebut. Padahal sampah dapat menjadi sarana berbagai macam penyakit berbahaya karena sampah adalah tempat ideal bagi bakteri dan virus untuk berkembang. Akibatnya manusia akan terkena dampaknya, yaitu terjangkit penyakit yang berasal dari bakteri dan virus yang menyebar melalui udara atau bersentuhan secara langsung. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan sampah-sampah tersebut agar dunia kita menjadi bersih dan bebas dari sampah, sehingga kita tidak terjangkit penyakit. Oke, terima kasih Mbak. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ajakan untuk istilah kita tidak membuang sampah sembarangan. Di sini ada kalimat persuasif. Oleh karena itu salah satu contoh yang tadi saya bilang ya, kata penghubung antar kalimat yang biasa digunakan di paragraf persuasif. Oleh karena itu marilah, ini merupakan kata ajakan ya, marilah kita membersihkan sampah-sampah tersebut. Oke. Ada lagi contoh yang kedua. Coba siapa ya? Saya mau nyoba Mbak Ashifa tapi mesti muter terus. Maunya sih gitu, mau mengaktifkan audio, tapi saya di sini gambar audionya kesilang gitu. Mbak Syifa nggak bisa ya, nggak bisa diaktifin audionya. Oke, karena belum bisa ya, saya mau nyoba Mbak Syifa untuk membacakan, tapi karena tempatnya Mbak Syifa belum bisa, saya coba baca sendiri aja ya. Contoh yang kedua dari paragraf persuasif ini adalah, jika Anda memiliki hobi mendaki gunung, tentunya Anda memiliki banyak persiapan untuk itu. Persiapan yang paling penting adalah kesehatan fisik. Anda tidak akan mungkin melakukan pendakian gunung jika dalam keadaan tubuh kurang fit atau bahkan sakit. Oleh karena itu, kami menciptakan suatu produk multivitamin terbaik. Selain vitamin A, B kompleks, dan vitamin C,
Multivitamin ini juga diperkaya dengan vitamin D yang dapat menguatkan tulang, serta vitamin E untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Dengan tubuh yang sehat dan fisik yang bugar, pendakian Anda akan lebih berkesan. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh Anda, ketika pendakian jangan lupa membawa Moxlim D ya, dan dapatkan di apotek terdekat di kota Anda. Ini salah satu contoh yang ajakan ya ajakan untuk istilahnya mereka promosi ya. Promosi untuk multivitamin. Nah, untuk yang paragraf argumentasi dan persuasif udah selesai. Untuk dua itu kayak contoh nama produk aja mbak, gitu. Ini kayak kita produk mengiklankan. Oke, untuk yang paragraf argumentasi dan persuasif, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya? Oke, nggak ada tanggapan, berarti saya anggap bisa semua ya. Ya. Nah, tadi kita udah belajar paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan sekarang kita akan belajar mengenai menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf dengan menggunakan ejaan yang tepat. Di sini wawancara itu apa sih? Wawancara itu adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh suatu data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Nah, di sini biasanya ada sebutan pewawancara dan narasumber ya. Jadi pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber itu adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan dari si pewawancara. Kadang narasumber ini juga biasa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli di bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Nah, di sini ada beberapa sikap dan hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung ya. Yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara. Ada 4. Yang pertama, netral. Netral di sini maksudnya adalah si pewawancara ini tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh narasumber. Lalu yang kedua adalah ramah. Sikapnya harus ramah, yaitu di sini si pewawancara ini harus bisa menciptakan suasana yang ramah yang mampu menarik perhatian atau minat dari si narasumber itu sendiri. Lalu ada adil. Adil ini di sini adalah pewawancara harus bisa memperlakukan semua narasumber dengan sama. Dan yang terakhir adalah hindari ketegangan. Jadi di sini pewawancara harus dapat menghindari suatu ketegangan. Jangan sampai narasumber merasa seperti sedang dihakimi atau diuji. Terus kalau kita melakukan wawancara, sebagai pewawancara harus mampu mengendalikan situasi agar pembicaraan yang terjadi nanti lebih terarah. Jadi tidak keluar dari topik yang akan kita bahas. Lalu di sini ada hal yang harus dihindari ketika proses wawancara berlangsung. Ada 5 poin. Poin pertama yaitu menyampaikan pertanyaan yang sudah umum atau pasti jawabannya. Itu harus dihindari. Lalu yang kedua adalah menanyakan pertanyaan yang inti jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah meminta narasumber untuk mengulang-ulang jawabannya. Poin keempat, memotong pembicaraan narasumber. Dan hal yang harus dihindari selanjutnya adalah bersikap lebih pandai dari narasumber. Ini adalah beberapa poin yang harus kita hindari ya ketika kita sedang melakukan wawancara dengan narasumber.
Nah, di sini ada tahapan wawancara, ada 3 tahap. Ada tahap persiapan, ada tahap pelaksanaan, ada juga tahap penyusunan hasil wawancara. Untuk yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kita harus menentukan maksud atau tujuan dari wawancara. Jadi kita di sini harus tahu topik dari wawancara itu apa. Lalu yang kedua adalah menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. Lalu yang ketiga adalah menentukan dan menghubungi si narasumber. Dan yang terakhir adalah kita harus menyusun daftar pertanyaan. Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksana. Saat pelaksanaan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri kita. Yang ketiga adalah mengutarakan maksud dan tujuan dari wawancara. Lalu selanjutnya adalah menyampaikan pertanyaan dengan teratur. Poin selanjutnya adalah mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Kalau bisa direkam itu lebih baik ya. Lalu yang terakhir adalah mengakhiri dengan salam dan meminta kesediaan narasumber untuk dapat dihubungi kembali jika ada yang perlu dikonfirmasi atau dilengkapi. Tahapan terakhir dalam wawancara itu adalah tahapan penyusunan hasil wawancara. Jadi laporan wawancara ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada tema atau topik wawancara, kemudian ada tujuan atau maksud dari wawancara, yang ketiga ada identitas dari si narasumber, yang keempat ada ringkasan isi wawancara. Nah, isi wawancara ini bisa kita tulis dalam bentuk dialog atau juga bisa dalam bentuk narasi. Ini laporan wawancara, jangan sampai lupa ya poin-poinnya. Nah, dalam menentukan topik pembicaraan, di sini kita harus memilih topik yang aktual. Yang aktual itu maksudnya adalah masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat dan menyangkut kepentingan orang banyak. Di sini kita juga harus menghindari topik wawancara yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau suatu kelompok. Dan bagaimana cara menentukan informasi yang dibutuhkan? Nah, di sini informasi yang dibutuhkan dalam wawancara dapat ditentukan dengan rumus 5W+1H. Ini udah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi istilahnya di sini teman-teman udah paham ya poin dari 5W dan 1H ini apa aja. Kemudian setelah kita dapat menentukan dengan rumus 5W+1H, di sini kita langsung menyusun pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. Nah, dalam penyusunan pertanyaan untuk wawancara, di sini ada 3 cara. Ada struktur piramid, struktur corong, dan juga struktur wajik atau diamond. Untuk struktur piramid, yaitu ini dengan pewawancara ini mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendetail, biasanya berupa pertanyaan tertutup, kemudian memperluas topik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan membuka respon yang lebih umum. Struktur ini bisa juga digunakan pertama jika orang yang diwawancari membutuhkan pemanasan terhadap topik yang dibicarakan. Yang kedua, jika orang yang diwawancarai tanpa segan membicarakan topik yang dimaksud. Lalu cara yang kedua adalah struktur corong. Jadi dalam struktur corong ini pewawancara memulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum dan terbuka, kemudian membatasi respon dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Cara yang terakhir yaitu adalah struktur wajik. Di sini adalah kombinasi antara struktur piramid dan corong. Jadi struktur ini harus dimulai dengan suatu cara yang khusus, kemudian
menentukan hal-hal yang umum dan akhirnya mengarah pada kesimpulan yang spesifik. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak. Oke, di sini kan dari tadi kita bahas tentang apa sih namanya, pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup gitu kan. Nah, di sini pertanyaan terbuka itu menggambarkan berbagai pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon. Contoh pertanyaannya ya. Bagaimana pendapat Anda mengenai kondisi bisnis di perusahaan Anda? Atau bisa juga seperti apa tujuan terpenting dalam departemen Anda? Nah, di sini kan contoh pertanyaan terbukanya ya. Di sini menggambarkan berbagai pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk meresponnya. Sedangkan untuk pertanyaan tertutup itu biasanya responnya kemungkinan tertutup bagi orang yang diwawancara karena hanya dapat memberi jawaban yang terbatas saja. Contohnya nih, berapa jumlah karyawan di perusahaan Anda? Atau bisa juga contoh lainnya, rata-rata berapa kali panggilan yang diterima pusat panggilan setiap bulannya. Nah, itu salah satu contoh pertanyaan tertutup. Semoga paham ya. Nah, di sini ada contoh contoh yang pertama, narasumber ini adalah tokoh yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah salah satu ketua umum Himpunan Pengusaha Muda dan Sukses Indonesia, yaitu Bapak Khairul Aswar. Waktu wawancara ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 22 Mei pukul 5 sore. Tempat wawancara ini dilaksanakan di kantor pusat Himpunan Pengusaha Muda dan Sukses Indonesia cabang Lampung di Jalan Sultan Badarudin 2 nomor 7 Bandar Lampung. Ini salah satu contoh bentuk informasi awalnya ya. Tulisannya kecil-kecil ya ternyata ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ada yang mau mencoba mendialogkan? Kayaknya nggak bisa deh Mbak. Oke, selain Mbak Tia, kan di sini ada dua nih, ada pewawancara dan narasumber. Siapa yang mau menjadi lawan bicaranya Mbak Tia? Oke, Mbak Wiwin sebentar. Kita coba, apakah audionya bisa? Mbak Tia. Oke. Bentar. Tunggu Mbak Wiwin dulu. Oke, Mbak Wiwin. Halo, Miss. Oke, udah masuk semua ya. Halo. Oke, udah masuk semua ya. Rule-nya di sini Mbak Tia sebagai pewawancara dan Mbak Wiwin sebagai narasumber. Paham ya? Oke, Miss. Oke, silakan dimulai, Mbak Tia. Ya. Halo. Selamat sore, Pak. Kami dari mahasiswa UNILA. Mohon untuk meminta waktu Bapak ini bisa diwawancarai. Selamat sore, baiklah silakan. Menurut Bapak, apa sih wirausaha itu dan kenapa kita perlu berwirausaha? Wirausaha adalah suatu usaha yang dilakukan oleh diri sendiri dengan cara mengidentifikasi peluang
sehingga menghasilkan sebuah usaha yang dapat menghasilkan sesuatu. Berwirausaha sangat penting dilakukan karena dengan berwirausaha kita bisa mencukupi kebutuhan hidup kita maupun orang di sekitar kita. Dengan menjadi seorang wirausahawan, kita juga bisa menjadi seorang yang, karena untuk menjadi orang yang baik, tentunya kita bisa menolong orang lain. Oleh karena itu, dengan berwirausaha, kita bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana sih menumbuhkan jiwa wirausaha di dalam diri kita? Jiwa wirausaha harus ditumbuhkan dini, yaitu dengan cara bergaul dengan orang-orang yang memang memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Di samping itu, menumbuhkan jiwa wirausaha juga bisa dilakukan sendiri dengan cara membaca buku dan mengikuti seminar tentang kewirausahaan. Menurut Bapak, mengapa kita perlu belajar berwirausaha? Bukan lagi baik juga kita proses untuk dunia ini. Tentunya sangat perlu karena segala sesuatu kita pasti membutuhkan perbekalan. Nah, dengan mengetahui teknik, manajemen, pemasaran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha, kita bisa menjadi lebih siap sehingga kita bisa terhindar dari kebangkrutan. Kita tidak bisa memulai suatu bisnis tanpa adanya persiapan. Kalaupun tetap dilakukan, saya yakin usaha tersebut akan menjadi bangkrut. Bagaimana sih cara kita memulai suatu usaha? Pertama-tama, kita harus melakukan research tentang peluang suatu usaha dengan cara mencari tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Setelah itu, siapkan segala sesuatunya dan jalani usaha tersebut dengan giat dan jangan cepat berputus asa. Jika gagal, cari terus peluang usaha yang menjanjikan karena kegagalan adalah temannya para pengusaha. Dalam menjalani usaha kita, silakan Bapak memberikan tips sedikit agar usaha kita jika menjalani usaha, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah pemasarannya. Kita harus menciptakan promosi yang sangat bagus mengenai barang yang kita jual sehingga produk kita bisa mengenai hati para konsumen. Setelah itu, kita harus memperhatikan kualitas produk yang kita jual. Dan yang terakhir, sebagai seorang wirausaha, konsumen adalah raja. Oleh karena itu, perlakukan konsumen kita dengan sangat baik. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Bapak atas waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami. Semoga usaha yang Bapak jalani sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Tia, terima kasih Mbak Wiwin. Oke, ini tadi Terima kasih Miss, terima kasih Mbak Tia. Oke, ini tadi salah satu contoh wawancara ya dalam bidang kewirausahaan. Lalu, nah, setelah kita tadi mau mewawancarai suatu narasumber, kita di sini juga menuliskan hasil laporan atau analisis kita terhadap hasil wawancara tersebut. Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Aswar, dapat kita ketahui bahwa wirausaha adalah suatu usaha yang dilakukan oleh diri sendiri yang bisa menghasilkan sesuatu. Wirausaha sangat penting dilakukan karena dengan wirausaha kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita maupun orang-orang di sekitar kita. Ketika ingin memulai suatu usaha, kita harus mempelajari seluk-beluk wirausaha itu agar kita terhindar dari terhindar dari masalah itu ya. Nah, di sini juga Bapak Khairul Aswar juga membagikan tips dan triknya dalam berwirausaha, yaitu dengan memperhatikan promo, kualitas produk dan juga pelayanan kepada konsumennya. Jadi di sini tadi jangan lupa ditulis siapa identitas dari narasumber tersebut,
kapan kita melakukan wawancara, di mana, lalu hasil wawancara itu bisa kita tulis dalam bentuk dialog seperti tadi, atau bisa kita tulis berdasarkan dalam bentuk narasi. Setelah itu jangan lupa kita tulis kesimpulan atau analisis wawancara kita tadi. Di sini ada contoh kedua. Selain Mbak Tia sama Mbak Wiwin tadi, ada yang mau nyoba nggak? Kita coba. Mbak Widya udah bisa belum ya? Mbak Uli nggak mau nyoba, Mbak? Lah, saya juga bingung, Mbak. Saya juga pingin bisa mengaktifin punyanya si Mbak, tapi tempatnya Mbak juga nggak bisa. Mbak pakai headset ya? Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, Mbak. Lagi nyari partnernya. Gimana kalau headsetnya? Halo? Mbak Uli dengar kan suara saya? Iya, bisa didengar. Oke, tunggu sebentar ya, Mbak ya. Tak cari partnernya dulu. Kalau headsetnya dilepas gimana, Mbak? Bisa nggak ya? Halo. Halo, bentar Mbak, sabar ya Mbak ya. Tetap nggak mau Mbak. Maaf kalau boleh tahu ini namanya Mbak siapa ya? Yang pakai ID paket C10 semester 2. Mbak Rohatun dengar saya? Halo Mbak Rohatun. Oke, Mbak Uli dengar ya? Iya, dengar. Oke. Di sini antara Mbak Uli dan juga Mbak Rohatun, Mbak Uli sebagai pewawancara dan Mbak Rohatun sebagai narasumber ya. Oke. Oke, silakan. Selamat siang, Pak. Apakah kita bisa memulai wawancaranya sekarang? Ayo, Mbak. Halo, silakan. Jadi untuk Bapak maklum, tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui kesiapan dari para siswa maupun guru dalam melaksanakan ujian kali ini. Sejauh ini, apa saja yang sudah dipersiapkan untuk menyambut ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan? Persiapan yang kami lakukan adalah memberikan les tambahan atau pengayaan dan mengurangi bahkan menghentikan beberapa kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara. Menurut pantauan Bapak, bagaimana tingkat kesiapan dari siswa? Saya rasa para siswa sudah cukup siap. Baiklah, Pak. Saya rasa informasi yang saya butuhkan sudah cukup. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih Mbak Uli. Terima kasih Mbak Rohatun. Oke. Ini tadi wawancaranya ya. Nah,
Di sini contoh laporannya. Temanya tadi adalah persiapan ujian. Tujuannya untuk mengetahui kesiapan para guru dan siswa dalam pelaksanaan ujian tersebut. Lalu narasumbernya adalah Bapak Kepala Sekolah. Waktunya 25 Mei 2012 pukul setengah 4 sore. Tempat dilaksanakan wawancara adalah di ruang kepala sekolah. Di sini siang itu kepala sekolah sudah menunggu saat saya tiba di ruangannya. Saya pun langsung memulai wawancara. Dalam wawancara itu saya menanyakan tentang kesiapan para guru dan siswa dalam menyambut ujian. Menurut kepala sekolah, para siswa cukup siap dalam menyambut ujian. Kepala sekolah juga menyatakan bahwa beliau mengurangi bahkan menghentikan beberapa kegiatan ekstrakurikuler agar para siswa dapat mengikuti les dan pengayaan dengan maksimal. Nah, di sini tadi ada dua contoh dua contoh wawancara ya, bentuk wawancara, dan dua contoh laporannya juga. Jadi nanti kalau ada apa-apa maksudnya ada tugas atau besok seandainya ada ujiannya tentang salah satunya tentang wawancara, di sini teman-teman udah paham ya. Oke, yang terakhir submateri yang terakhir adalah menyusun teks pidato. Di sini pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Tujuan pidato di sini ada 4. Bisa bersifat instruktif, yaitu memberikan sesuatu kepada pendengar, bisa bersifat persuasif atau mempengaruhi pendengar, atau bertujuan rekreatif di sini untuk menghibur, dan juga argumentatif untuk memberikan kebenaran. Kerangka pidato ini ada tiga bagian ya, yaitu pendahuluan atau pembuka, ada isi, ada juga penutup. Pendahuluan ini bertujuan untuk mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan yang hendak dikemukakan. Pendahuluan ini biasanya berisi sapaan kepada pendengar, ucapan syukur, dan juga latar belakang dari masalah. Lalu bagian isi ini berisi gagasan pokok atau materi yang hendak disampaikan. Sedangkan yang bagian penutup itu biasanya berisi kesimpulan, saran, dan juga ucapan terima kasih. Adapun langkah dalam menyusun naskah pidato. Yang pertama itu kita menentukan tema atau pokok pembicaraan yang sesuai dengan tujuan pidato. Lalu yang kedua adalah mendaftar pokok-pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Lalu yang terakhir adalah menyusun kerangka pidato yang mengandung 3 pokok tadi ya, pendahuluan, isi, dan juga penutup. Nah, di sini kita dalam menentukan suatu topik dalam suatu teks pidato ada beberapa syarat. Syarat yang pertama harus menarik. Entah itu harus menarik bagi si pembicara ataupun bagi si pendengar. Kemudian yang kedua disesuaikan dengan daya tangkap pendengar. Jadi siapa sih audien kita saat kita melakukan pidato. Lalu yang terakhir adalah disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Kita seandainya saat berpidato dikasih waktu 10 menit, kita harus bisa menyesuaikan alokasi tersebut. Nah, di sini sedangkan cara merinci topik itu yang pertama kita harus bisa memilih materi yang terbaik. Dan yang kedua kita harus bisa memisahkan materi pokok dengan materi penunjang. Lalu cara merinci topik yang terakhir adalah materi yang terlalu banyak tidak akan menghasilkan pidato yang baik. Jadi kita ambil inti-intinya saja dan materi-materi yang penting saja. Kemudian dalam kita menyusun teks pidato itu harus
harus menggunakan bahasa yang sopan ya, tidak menyinggung perasaan orang lain, harus bersikap harus komunikatif atau bisa dimengerti, juga harus sesuai dengan topik yang kita angkat. Nah, di sini ada contoh pidato, ada 2 contoh sebenarnya kalau nggak salah. Siapa yang mau mencoba membacakan teks pidato ini? Punyanya Mbak Mei belum bisa ya. Siapa yang mau mencoba berpidato? Halo. Nggak ada yang mau. Iya mah nggak ada yang mau. Mbak Tia mau, Mbak? Kalau Mbak Tia kayaknya mesti mau ya. Iya, gimana Mbak Tia? Mau nyoba, Mbak? Oke. Halo Mbak Tia. Ya, halo. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat serta hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hadirin berbahagia, dalam hari ini Allah sendiri pernah menguji para malaikat bahwa ternyata tidak ada seseorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanya Allah. Dan sebagian ilmu yang kita miliki ini adalah titipan Allah. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepada diri. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki, bahkan dengan apapun yang kita miliki tidak boleh. Terima kasih. Oh, belum selesai Mbak. Lanjut Mbak. Hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Sekarang para tenaga pengajar juga sangatlah penting sehingga orang yang namanya itu perlu minta ilmu pengetahuan darinya walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih baik disukai oleh Allah daripada pahalanya yang berbeda sedikit tahun. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhoi Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tia. Oke. Tadi contoh pidato dengan tema kependidikan ya. Oke, ini contoh terakhir. Untuk berpidato, ada yang mau nyoba selain Mbak Tia? Mbak Uli. Oke. Halo? Ya, Miss, bisa didengar? Oke, bisa. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam Yang terhormat warahmatullahi Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru serta staf tata usaha dan tamu undangan yang telah hadir serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini, dan pada hari ini saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Di Indonesia jumlah pengguna narkoba begitu besar. Karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia memperoleh keuntungan yang besar. Penyalahgunaan narkotika dan zat ilisitif lain itu tentu membawa dampak yang luas dan kompleks. Sebagai dampaknya antara lain perubahan perilaku penggunaan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan juga tindak kekerasan lainnya. Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. Sekolah juga memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba melalui guru juga. Diskusi itu ya. Iya bener. Aduh, Santai mbak. agak ngantuk juga. Ini sebelahnya soalnya ikut serpon juga. Oke. Yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar, melakukan razia balik. Biasanya pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk mencegah pengguna atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun kiat mereka, ibarat Oke, ada masalah sama koneksi ya. Halo Mbak Uli. Oke, terima kasih ya sudah membacakan walaupun di tengahnya tadi agak keputus. Oke, terima kasih. Slide yang dibaca. Oke. Ini udah selesai. Udah selesai untuk materi malam ini.
kita tadi sudah membahas tentang paragraf argumentasi, paragraf persuasi. Tadi ada juga topik wawancara dengan narasumber, dan yang terakhir kita ini membahas tentang menyusun teks pidato. Di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau mengingatkan, insya Allah pertemuan mendatang kita UTS ya. Materinya apa ya, nanti disusulkan. Waalaikumsalam Mbak Lia. Soalnya saya masih bingung mau bikin apa, tapi kayaknya masih sekitaran tentang yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kemarin terakhir pertama kan kita udah membahas tentang teks laporan, itu sudah ditugaskan. Terus kita membahas tentang visi baru, itu juga sudah ditugaskan. Terus tentang anekdot dalam bentuk puisi, itu juga sudah ditugaskan. Berarti yang belum sekitaran pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Ya berarti UTS-nya sekitaran itu antara pertemuan ke-5 dan ke-6. Bisa aja nanti saya suruh bikin pidato atau wawancara. Mbak Lia habis ini bentar. Emailnya Mbak Lia yang namanya apa ya Mbak ya? Yang Gia bukan? Lihat Ciamis, gak ada yang masukin Mbak. Coba nanti di email lagi ya Mbak ya. Soalnya email yang baru aja masuk itu cuma punyanya Mbak Gia. Kalau enggak nanti kirim lewat message Facebook aja Mbak, kalau seandainya lewat email gagal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup aja ya, saya akhiri pertemuan kita malam ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.